Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Sampai di balai desa Tayata. Kawasan awam. Belok kanan. Belok kiri, lalu belok kanan. Nah, ini belok ke kiri. Ini sudah ada apa? Bannernya Kampung Gagrot Edu Wisata. Jadi ya jalan desa ya guys. Belok kanan, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Oke. Ini sudah sampai sih ya. Coba kita turun dulu. Raja Pembelaan Ampuran. Sebenarnya di tempat warga sih. Tempat warga ya, ada penginapan. Ya, nama sederhana. Kok benar? Itu. Mikir foto masuk ngono nih. Apa lewat sana? Indahnya pemandangan. Nanti dari jalan-jalannya ya. Enggak binarain diri. Sekali lagi kami ucapkan selamat Wanaya Jawaran ya, Jawaran.
sehat ya, sehat walafiat ya. Karena hari ini sehat itu mahal ya, mahal harganya sehat itu. Pertama saya ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di Kampung Gagot. Jadi kampung apa gini? Jadi ya kayak saya yakin hampir sama kayak ya, mungkin lebih bagus di tempatnya jenengan semua, teman-teman semuanya. Tapi hari ini saya berbahagia sekali bisa edukasi itu pendidikan. Kenapa wisata edukasi? Ya memang bukan wisata untuk selfie, tapi saya hanya nuliskan biar nanti foto itu. Fotonya di sini ya dengan sapi, dengan kambing, dengan kelinci, dengan bebek, dengan apa gitu. Kita bukan tempat wisata selfie, tapi wisata edukasi gitu. Kok ada wisata edukasi yang memang hari ini masih sedikit. Kenapa mungkin saya diterima gitu ya oleh banyak pihak ya, karena memang masih sedikit, mungkin akeh mungkin yang orang keton itu. Apalagi ada kan jareng ngene kok apa, Jok? Suket Gagot. Ah, enggak. Nama dukuhnya Karang Tengah. Karang Tengah tuh desa, Mbok. Desa Pejawaran. Desanya Pejawaran, Karang Tengah dukuhnya lah. Saya desanya ini Kutawulo, kadusnya atau adanya itu namanya Tinembang Jurang. Tapi sini orang menyebut dukuh sini itu namanya Gagot. Gagot itu bukan singkatan ya, mogol moget mekot itu bukan. Tapi Gagot itu dulu sering diplesetkan. Jadi orang kalau ngomong Gagot itu ya mogol mekot itu apa ya? Orang mau nggak nerima tapi ngece itu loh. Kalau pergi sambil nekot itu namanya itu brand image-nya di sini. Ini desa ini nggak ada jembatan bawah, tertutup, hanya aksesnya lewat ini desa lain, ini kecamatan Bawang atas ini. Jadi kita satu RT ini hanya ada Kutayasa, kecamatannya Bawang. Jadi kita kalau saya di telepon, saya lagi di Bawang itu lompat aja di situ gitu. Oh, saya lagi di Purwonegoro gitu. Oh, ini masuk Purwonegoro. Ini Purwonegoro. Oh. Ini kecamatannya Purwonegoro. Jadi kecamatan Purwonegoro, desanya Kutawuluh, dukuhnya namanya Gagot. Diambil dari nama tokoh Ki Gagot. Atau orang nyebutnya Kiai Gagot. Kiai itu kalau zaman dulu itu namanya orang pintar. Ki Gagot gampangan memang membedakan dari namanya pesantren itu kan. Dan ini Ki Gagot itu di dalam di Mataram yang kemudian menyelamatkan diri, yaitu nama aslinya saya nggak tahu, tapi orang menyebutnya namanya Ki Gagot. Nah ini kemudian saya angkat yang awalnya tidak hanya orang tahu, hanya orang desa sekitar sini, itu saja orang yang tua-tua, kemudian jadi sekarang menjadi semua orang tahu namanya Kampung Gagot. 1, 2, 3. Mas, mbak, guyu disit. Setelah itu balik badan, kasih senyuman. Sampun. Bisa? Oke. Walaupun pakai masker tahu kok yang senyum enggak. Tanahnya punya warga. Jadi pertama ini saya ya punyanya ini sama ini. Nah, karena saya muter nanti ada rahasia kalau ingin meningkatkan pendapatan. Karena saya sering ngomong kalau ingin meningkatkan pendapatan caranya adalah muter 7 kali rumah Anda. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior.
get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is Kalau confidence. goreng itu lebih kesel. Nggak, kalau kolam biasa segini kan nggak sampai 1.500. Tapi dengan bioblok ini bisa biar ini nggak bau. Kalau ini nggak pakai aplikasi, I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I had to separate is a vacant. Modern kingdom for the taking. ada molase di awal di aplikasi itu di bawah dulu, ntar 15 hari selesai jadi nggak bau. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no Ini love for the fake. kelebihannya itu tidak perlu air yang ganti-ganti, terus kapasitas Banyak. lebih. Enak biasa tuh ya. Ini pelet biasa. Tanya masih pelet biasa. Kalau ini pating. Pertakinan sama itu lele. Tapi lebih agresif. Agresif lele. Nah, kalau ini secara hitungan margin sih nggak terlalu besar, paling sekali bongkaran paling sekitar 700.000. Cuma caranya ya, kalau saat sekarang saya fungsikan memang untuk konsumsi pribadi, jadi anaknya doyan yang lele, jadi saya nggak jual. Awal aslinya ini semua produksi. Soalnya kalau produksi itu harus begitu main ya terus. Jadi dalam waktu misalnya 3 bulan bongkar atau 4 bulan itu langsung apa? Ini nggak boleh kalau berhentinya dulu pas lagi rame-rame kunjungan. Jadi ini semua lele ketika orang kan ketika datang ini BK-nya enggak itu. Kalau nggak dikasih makan kan nggak keluar ya. Akhirnya nggak teratur. Nah setelah itu ya udahlah kita los pas bongkaran pertama udah bongkaran baru selanjutnya lebih banyak untuk edukasi. Kalau untuk produksi itu sebaiknya kita sendiri, jangan nyampur dengan edukasi. Apalagi sebetulnya wisata edukasi ya anak-anak mana ikannya ngasih makan. Tempatan khusus ya. Tapi kalau pejawaran kan air banyak ya. Air dari pemancingan kayak begini penawangan Oh, di Pejawaran apa masih papring kayak papring. tambah Makanannya gimana lo? Kalau Bino viral ya karena apa nyebar kalau ininya ada kandungan pupuknya maksimal lebih cepat tumbuh. Kayak lumut ya. Tapi kalau ini lumut kan pangan lumut. Tapi kalau sampai kebanyakan
busuk ya. Iya. Ya intinya kalau ini kan nggak ada makanan. Kalau memang ada makanannya, memang ada komposnya ya ini hijau banget lah. Azulan. Sana kompos kita terangkan di kompos cuma produksinya. Ini segini 35.000 ya. Nah ini cara ngeluarin 15.000. Tapi kalau dari kita 10.000 gitu. Karena toko-toko bumbu ini. Jadi anak-anak itu opening, karena nggak diproduksi olahan, pemasaran, produksinya nanam, dia nanam di Bodika nanti 2 bulan. Kalau olahan ini panen bayam di situ, nanti kita siapkan meja, nanti dimasukkan ke telur, tepung, bolak-balik masukin ke baja. Tunggu ya sebentar, nah bisa masak. Oh ternyata masak gampang ya, gitu. Enak enggak? Enak. Pulangnya minta ibunya untuk beliin bumbu. Kalau ini lele, kita punya banyak lele, terus punya ini dijadikan lele terbang. Menunya lele terbang. Jadi orang yang generasi awal kesini berarti kalau ke sini nyarinya lele terbang. Gitu. Jadi karena saya punya lele bioflok yang nggak bau amis, saya terus nanti dipung. Kalau ini bumbu. Kalau ini inovasinya Mas Mul. Dapat ayu instan. Ini udah sampai Hongkong. Yang penting gudul Hongkong walaupun orang se kontainer. Karena orang di sana kepingin dawet. Kenapa saya masuk jadi pengurus paguyuban dawet? Karena jualan dawet. Nah, ini produk teman-teman di Gulem. Nah ini ini inovasi. Ini buah maja. Tahu buah maja? Maja pahit. Tapi nggak pahit ini berarti fitnah gitu. Ini ternyata ya kalau sudah dijadikan ini jadinya ini apa? Acut. Maja. Untuk apa? Pencernaan. Ini bisa kemarin anak-anak Canom juga baru lulus kuliah lulusan penyuluhan main-mainin ini sekarang jadi. Kalau ini kopi dia juga asli sini. Oh ini titipan tarikat dan lain-lain karena sini ada tarikat gitu. Nah ini apa media tanam ya, kayak gini kan sisa dan magang sebenarnya lebih ke sentuhan begini gitu potnya, terus nanti bikin bunga kayak gitu karena bunga juga investasi kan harganya sekarang sih agak turun tapi ya masih laku. Ada bolong apa kemarin aparat Sumatera ini kan limbah kerampilan sikit bisa kalau anak-anak ini anak sementara punya senjatanya apa tembak kalau Pak Tani punya alat kan di sini lengkap dengan alat pertanian ini enggak karena kita lama nggak ngedukasi anak-anak jadi nggak siapin. Nang pejawaran ke arahnya apa? Alu. Sore lumpang. Ya, pasangannya lumpang ya. Iya. Yang mau pakai taping boleh. Taping. Itu sapinya Sekarang ya pokoknya sudah turun pamornya kayak kemarin pas mulai covid kan anu banget. Foto dulu sini.
pakan alternatif lele juga baru netes lah. Jadi ini maggot ini makanan sampah. Jadi sampah semua masukin sini nanti jadi maggot. Asalnya dari lalat ini. Lalat, tapi lalatnya beda. Lalat. Nah, ini nanti jadi telurnya jadi di titipan itu, terus nanti cara netesnya di ini kayak gini. Nah, jadi nanti disudutin dulu. Uget-uget. Itu maggot, proteinnya tinggi banget untuk pakan lele. Jadi proteinnya sangat tinggi. Jadinya ya bukan hidroponik, jadinya aquaponik. Ini ya Bayam Pak ya? Kangkung. Bisa. Ini termasuk nggak bagus, bisa lebih bagus karena ini atapnya sudah seharusnya dicuci. Oh. Jadi cahayanya kurang tajam. Iya. Ini kangkung. Ya selada biasanya, kalau ini baru dibongkar. Kalau hidroponik itu ada NFT dan ada FT. Kalau bedanya ada ininya. Ada apa? Tutup. Ada dopnya. Kalau NFT itu los-losan, kalau DFT ana ininya, ana apa? Drop tutupnya diatur. Jadi ini garop, tetap ada, walaupun mati lampu tetap ada air mengenang. Tapi kalau DFT karena los-losan ini ada penampungan talang, jadi airnya terus habis ngalir. Downwind. Ini yang mau tak fungsikan sebagai ini juga ada lelenya. Ini aplikasi biovlog juga, dan dia tidak bau. Cuma kalau nggak pakai aerator, nggak pakai bio itu kan sebenarnya bio itu tumbuhan, vlog itu gumpalan. Jadi sebenarnya kan biovlog itu kolam yang memang ada tumbuhan, anak hewan, anak tumbuhan situ, tapi gembuluk gitu, ada gumpalan-gumpalan. Nah itu yang sebenarnya kotorannya itu terurai kembali dimakan oleh lele, sehingga ada pengurangan pakan. Itu kalau yang sudah kita lakukan itu di angka 7 on untuk dapat 1 kilo lele. Kalau pada umumnya nang pejawaran kayaknya orang tuh dihitung ya. Anak iwak ora sih? Anak kolam tidak perlu dikasih nutrisi, tapi ini muter tanam. Kekurangannya kotor, karena ini sih lah, kalau hidroponik bersih. Kalau hidroponik ya bisa bertani sambil berdasi di sini. Tapi itu disensor. Kalau pas pembersihan ini ya tetap aja kotor. Jadi
vertikal kata itu Vertikultur. media tanam. Prinsipnya bisa nyayur sehat seminggu bisa lagi kan dulu kok rumahan ada di perkambingan dia terkambing terakhir disin dulu ini dihabisin dulu raman Loh, tuh. Opet lihat. saya ngomong deh Pak, saya pipi enggak apa-apa. Terus apa kalau konsentrat Sekarang kulitnya iya. konsentrat sapi apa bisa ini 200 ekor ya mampu langi 200 ekor yang beli satu orang. nah ya Gitu. Paling kalaupun kadang ditambah apa ya vitamin apa juga bisa. Silase kita rubah ganti pakan. Kalau kemarin awal kering benar kering. Nah, akhirnya kalau sekarang kita make tetap 10%-nya rumput hijauan terus ini ketemu polanya. Terus mempertahankan berat ini telak din tela kayu itu dipotong terus direndam pakai garam atau tawa. Nah, alhamdulillah setelah ketika alam itu tidak suka kekosongan. Kosong itu jadi isinya tuh. Kosongan gitu. Tiga hari lah udah seminggu kan makannya minggu. Terus ini yang kita panen sebenarnya yang jadi duit itu jadi ininya terbibilnya. Ini kan adanya urinya biar masuk ke sana terus terbibilnya ke sini koinnya terbibil kita ambil 2 hari sekali panen. Jadi pakan kering ini kalau kita habis 1 karung berarti kodenya 1 karung kan melar ini. Nah 1 karung bisa saya buat jadi 4 karung pupuk. 1 karung pupuk reganya 35.000 kali 4 140. Tapi kalau kohe itu langsung dijual paling harganya 20.000. Ini ada nilai ekonomi yang cukup banyak. Nilai ekonomis itu bisa dibagi-bagi dengan resellernya, dengan yang mau kompos juga ada resellernya. Nah itu teman-teman itu kalau anak muda itu bisa ngambil posisi di mana gitu, nggak apa-apa tahu prosesnya. Oh aku naik urut pletong mampu banget orang ini gitu, ya boleh jadi mungkin pemasaran. Yang bagian yang lain gitu. Banyak itu aslinya ini jadi kalau nggak dikasih maksudnya reang kemarin cuma tak kasih rumput terus jadi menjadi pola iya pola makan. Kalau sudah dibentuk ya berarti terus itu kemarin turus lagi karena hanya tak makani rumput ya jadi makan kering bisa makan ini apa gue kangkung. Berarti berapa hari sekali, Pak? Apanya? Kalau rumputnya? Kalau penggemukan itu 10%-nya. Kalau ini betina sih, kalau sekarang paling bisa jadi 50-50. Sehari malah pakan ininya sedikit rugi nanti. Kalau ini kan nggak perlu gemuk, butuhnya sehat, nggak perlu lurus. Karena breeding anak-anak ini biasanya masuk ke sini
Sundul langit. Gandeng kok anu gandeng sih jan. Ngerti kok. juga difermentasi. Ada maskotnya juga. Ya, patung apa mirip. Tapi yang bau itu jane ya. Urin. Olahan kelapa sawit banyak bagusnya. Jadi yang 2 hari kita semprot kan nggak bau, kadang nggak bau. Ini bisa hancur ya. Mau kan berkilo bisa hancur, ini sudah ini 1 tahun. 10 tahun orang asik ya. Udah bulan wis Cara menghancurkan. ya tadi pakai enzim itu pakai ini. Kalau saya pakainya ini. Nah, kita masuk ke ngolah sampah jadi rupiah. Bahan-bahannya. Bukan, lebih bagus lagi ini. Lebih bagus lagi pakai apa? Bonggolnya. Nah, ini kalau praktek ini kita praktek buat pupuk, walaupun miniatur. Kohe, kotoran hewan, terus kedebok pisang, sampah organik bebas, daun perengusan, daun bandotan. Tahu bandotan perengusan? Kalau di tempatnya gimana apa ini di Pejawaran? Ini apa? Bandotan. Apa ini? Oh, ini perengusan ya? Ya, ini bandotan. Ini jadi ini bandotan, ini perengusan. Ya. Apa rane nang kana? Bandotan iki. Apa? Apa? Anak po. Itu biasanya untuk gramnya. Rekol. Ah, rekol. Boleh. Ini anarane rekol. Nah, cara buatnya pletong ini melalui sensor itu. Ini sudah melalui proses, jelas sudah tidak bau. Tapi aslinya ya dari sana juga bisa. Enak ya. Ini sisa apa? Ayakan. Sebelum yang dijual kan itu. Yang ini. Nah, ini caranya gini toh ini. Ini diginikan. Terus nanti dikasih ini apa? Marigol, terus ini terus ini untuk pisang, atau yang paling bagus bonggolnya, tapi aja bonggol anu kunang penyakit. Bonggol yang wis anu nanti disemprot pakai ini. Nah, nanti tanya semprotannya isinya apa itu. Nah, ini duduk enggak? Nah. Ini kalau nggak ada ini pakainya bisa pakai apa? Gembor. Tapi naruh masang gembor itu tutupnya ke atas dan ke bawah. Nah, diaduk. Karena yang buat gembor kan bukan orang pertanian. Ya, batu plastik nih. Nah, nanti terus gini. Gini. Terus dilanjutkan relawan. Ayo. Mbak, mau Mas atau Mbak? Apa? Ya, disap lagi kayak tadi. Ya. Ukuran bebas berarti. Bahan lain itu sekitar 20% lah. Utamanya ya. Oke. Nah, ingin nyampaikan tentang, yuk lanjut. Siapain setelah itu? Semprot. Semprot. Set. Lah, nomor nyemprot itu. Ya, lanjut yang lain. Bahan lain ditutup dengan kohenya. Tuh, sampai rata.
ini rata, nanti disemprot lagi. Ini anggap aja 2 ton lah ya. Nah setelah itu kita tutup. Jadi di tanah langsung nggak apa-apa, nggak harus di bawahnya ada ini. Itu begini dibiarkan paling cepat 2 pekan kalau telaten mipil panen. Kalau kamu nggak punya pekerjaan gue pahalan. Tapi kalau kamu punya kerjaan yang lain, saya sarankan sebulan sekali. Jadi kalau sebulan sekali terus maksimal matengnya. Tinggal nanti proses ini dicampur dengan arang sekam kayak dibakar, arang sekam. Kalau di sini kita menggunakan limbah industri tahu. Ada yang goreng tahu itu pakai sekam sekam dibakar gitu. Nah kita gunakan. Makanya di dunia kan sampah jadi rupiah gitu. Jadi, ini juga limbah dari gerbok sapi, dan ini juga bahan-bahannya juga bisa diperoleh di lahan. Ini dibuangin kali. Nah, nanti diayak, baru diayak, nanti disortir, jadinya begini. Kalau yang ini yang sudah, kalau ini sudah jadi siap ini. Kenapa ini kita seringnya nampak cuma order baru buat gitu? Karena ini kalau sudah ini, ya. Ini kalau dibiarkan, satu kadar airnya turun, yang kedua karena bakterinya kerja terus, ini bisa jadi separuh. Ini semua kan pengawal he. Ini kan jangan di kantong, sebaiknya kerjanya suruh di tanah, sehingga tanah kita tambah subur. Apa sih pentingnya pakai pupuk organik gitu? Ketika saya di petrokimia selama 8 tahun itu banyak mengadakan penelitian itu. Jadi hukum gentong itu nih, hukum gentong. Ini gentong ya, gentong tahu gentong? Ya. Gentong apa? Ya gentong lah ya. Galon lah kayak galon kan. Nah teori gentong itu gini. Kalau segala sesuatu, kesimpulannya adalah segala sesuatu ditentukan oleh hal yang kecil. Untuk meningkatkan produktivitas itu ditentukan dari hal yang kecil. Nah teori gentong itu, kalau ini gentong, lubangnya ada di sini walaupun kecil, kira-kira air bisa penuh nggak? Nggak. Kalau lubangnya ada di samping sini setengah. Kalau lubangnya di atas walaupun lebar pasti bisa penuh. Jadi sesuatu itu untuk meningkatkan produktivitas itu ditentukan dari hal yang kecil. Itu bisa diterapkan untuk yang lain. Kamu juga bisa lebih produktif, bisa lebih hasil yang banyak, ditentukan hal yang kecil. Nah, hal yang kecil itu apa? Tadi sudah dibahas di depan. Apa? Ada proposal, ada pedoman, ada sarana. Sarana lebih banyak kan sebenarnya, tapi yang paling menentukan adalah pedoman. Kita harus punya pedoman hidup, itu yang membuat orang itu bisa berhasil. Nah, kalau ngomong ini kan mau ngomongin pupuk, udah ngomongin kamu. Ngomongin pupuk, tanah itu akan naik produktivitasnya kalau ditentukan dari yang kecil. Di tanah itu ada 100%. Di situ ada air 20%, ada mineral, ada NPK itu 45%, ada udara dan lain sebagainya. Tapi yang paling kecil itu 5% adalah organik, unsur organik. Itu hanya butuh 5%. Dari 100% itu butuh hanya 5%. Nah, dari unsur organik yang paling bagus itu apa? Pupuk yang ada unsur hewaninya. Jadi yang menentukan kenaikan itu adalah pupuk yang ada unsur hewaninya. Jadi walaupun tanah-tanah rumput-rumput itu bisa jadi pupuk, tapi kalau belum ada unsur hewaninya itu tetap kalah. Nah makanya hewan itu dari mulai sapi, ada kambing, ada apalagi kelinci, ada ayam, itu isi kandungan aslinya ada urutannya. Paling bagus itu apa? Dari sekian banyak kohe, ngomongin kohe kan di sini jadi pas kalau ngomongin kohe. Kalau tadi ngomongnya sama makan nggak enak. Itu makan ya. Kohe paling bagus itu kuda. Jadi kuda yang pupuknya kandungan pupuk apa adalah kuda. Selanjutnya baru kelinci, kambing,
ayam kampung ya, marmut dan sejenisnya ya. Kalau kelinci itu sedulur. Nah, baru nanti ketemu sapi. Kenapa sapi itu, kenapa kuda paling bagus? Karena kuda itu cuma satu kan, lambungnya nggak dihabiskan loh. Itu masih berupa rumput biasanya, rumput. Karena tidak dimunyah, nggak sampai lembut. Itu ya, jadi yang walaupun jelek-jelek, paling jeleknya sapi, tapi jauh lebih baik dibanding dengan pupuk yang tidak ada unsur hewani. Kira-kira gitu. Nah, ini bahan-bahannya tadi sudah prakteknya. Nah, tinggal yang untuk kuncinya apa sih? Apakah itu dicampur kemudian jadi? Kita bisa jadi bau kalau nggak ada unsur ini. Nah, unsur ini yang tadi disemprot. Udah ini aja selesai. Saya pakainya ini sama ini. Ini 2 liter, ini satu, masukkan 1 tank ini. Itu untuk 2 ton ya. 2 ton apa 1 ton? 2 ton apa kompos. Nah, kalau ini nggak ada, buat yang begini. Ini buat sendiri. Nah, bahannya berupa tape, tempe, gula, pasir 2 kilo setengah kilo, ditambah dengan Yakultnya satu apa namanya itu kalau segini, tepak satu slok ya. Ya. Nah, tapi yang isinya kan biasanya 6. Nah, yang satu yang dipakai untuk ini, yang 2 boleh diminum. Cukup 1 saja. Jadi ini tanggal untuk ini. Ya kalau mau 2 boleh, 3 boleh. Tapi nek ngirit kan beli 2, 1 diminum atau sayang ususmu itu. Ini ya. Apa tadi bahannya? Tape, tempe, gula. 2 kilo setengah kilo. Itu di blender. Nek orang ana ditutu ya kena. Melumpang. Nek lebih lembut ya memang di blender. Nanti dikasih air biar bisa muter. Kalau enggak itu enggak muter. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Nanti ditutup pakai apa? Plastik itu yang putih, bening. Nanti diikat pakai karet. Jangan enggak ditutup rapat kayak gini, nanti jeblok. Ini dibiarkan dulu selama biasanya sekitar 1 minggu lah. Untuk plastiknya kenceng. Biasanya nanti itu berarti udah jadi. Sederhana begitu. Ada cara yang lain tapi kok sing belum tentu dilakoni. Sing paling sederhana ada yang pakai masukin selang kemudian sini ada botol, itu juga bisa. Tapi yang paling sederhana ya aku gondeng, yang penting jangan ditutup pakai langsung kayak gini. Plastik diikat nanti nyendong pas udah jadi. Ini gunanya ini langsung jadi pupuk cair bisa. Untuk mengurai toilet menora penuh-penuh bisa. Kalau toilet berarti harus asli segelas ini setiap hari selama 1 bulan. Selanjutnya sudah toilet nggak penuh-penuh. Karena ini fungsinya sebagai pengurai. Ini gantinya E4. Nah, kalau E4 itu kan kenapa saya tidak merekomendasikan pakai E4, karena E4 yang buat kan nggak tahu siapa, kapan masa kadaluarsanya dan sebagainya. Ketika masuk ke tanah pasti subur. Kan itu radikal. Semua dimakan. Padahal yang ada di tanah itu kadang masih diperlukan. Jadi seharusnya tumbuhannya subur, tapi tidak buahnya tidak maksimal, kan begitu. Itu ya, gampang kan? Gampang. Makanya saya bilang nerangkan gaya kompos paling setengah jam rampung. Tapi untuk melakukan, untuk sampai berapa action, sampai bisa buat, kalau teman-teman bisa buat ini 6 saja sehari bikin 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan dibeli saya ya 18.000 per sak, teman-teman 1 bulan punya pendapatan 3.240.000. Angger wong isor sih semono ya lumayan, mungkin angger wong pejawaran
yang rumput yang dari bawah ayam itu juga ada yang Kikil. ini suket-suket yang aneh-aneh apa yang dari bawaan kotoran Ya karena panen puneh. Nah kalau ini kan anehnya ini kan kalau tanah kita itu masih ada tanaman ini bandotan, pengurusan dari tanah kita itu masih subur. Nah ini fungsinya itu apa? Pengurusan ini bandotan. Bukan hama. Kalau ini ya nggak apa-apa kalau di lahan kita itu ada embung itu cuma ditarik aja dia udah. Yang penting aja rumput apa sing paling angel sih rumput apa? Kalah mentah. Jawalah. Nah, ini yang sudah tinggal ngemas. 3 minggu. Nih, udah, kita punya karyawan di sini banyak ini. Karyawannya tuh apa? Cacing. Ini 1 minggu, itu 3 mingguan. Nah ini udah. Dan ini nggak bau sama sekali. Ajur kayak gitu ya? Iya. Iya. Ini 1 minggu, itu yang 3 mingguan. Udah ini. Ya, karena dikemas dijual, Kenapa dicampur kering. dengan arang sekam biar kadar airnya. Nah, kalau ini mau dibawa ke lahan sendiri, ini udah bisa langsung. Tapi kan kadar airnya masih akeh banget. Apalagi kalau mau dijual ya mendandik kemas sitik lah. Ini ya, PK-nya lengkap, fosfornya ada, tapi jumlahnya sedikit. Aslinya kalau kepingin kita nggak kena wereng, lahannya kepingin ya urin itu kan pupuk NPK 16 ya. Kalau ini 5, urin kelinci 5, berarti kan kita harus 3 kali lipat. Nyiramnya 3 kali biar dapat 15. Kira-kira gitu. Udah ini. Kita nggak bau. Nah kalau ini dilakukan beberapa kali musim ya wis nggak beli. Kalau punya lahan sendiri kayak ini lama-lama pupuk larang ya silakan. Makanya pakai ini terus beli pupuknya yang mahal. Karena yang mahal itu yang bagus. Jadi contoh ceritanya gini, saya ingin bongkar isinya ya ketika pupuk tidak bisa dibandingkan pupuk subsidi dengan pupuk subsidi karena memang kualitasnya beda. Kira-kira gitu. Jadi orang bisa harganya ini kan air akhirnya industri tahu. Bahan baku bersih kira sih bahan baku itu sekitar 600.000. Jadi kamu tinggal di Pejawaran isi duit 2.600.000 lah. Lumayan. Entek ora? Entek ngergawe maring Rita ya.